Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa Sorgawi. Oleh karena kasih-Nya kita semua boleh melintasi malam yang gelap, menyambut hari yang baru, dan kita bersiap untuk memulai seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanan kita di hari ini. Namun sebelumnya, sebagai tanda syukur kita dan keyakinan dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat bahwa firman-Nya akan senantiasa menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kaki kita, maka biarlah kita sebelum memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, kita merenungkan firman Tuhan dalam sapaan pagi. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setia Tuhan senantiasa kami kecap dan kami alami dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah, pimpin dan kuasailah kami dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama Samuel pasal 17. Nah, ini dia bacaan kita pada pagi hari ini. Pertama Samuel pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, ini sebuah perikop yang tidak asing lagi dan kita sering kali mendengarnya dari kita kecil sampai kita dewasa sampai saat ini kita sering kali mendengarnya. Pertama Samuel pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dalam judul perikop Goliat menantang tentara Israel. Mari kita baca bersama-sama. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Sokho yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Sokho dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan ini kita mulai dalam satu perenungan di ayatnya yang ke-11 yang mengatakan ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, perhatikan ini, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bisa bayangkan situasinya pada saat itu. Betapa Goliat yang selalu digambarkan dan menurut apa yang coba dideskripsikan lewat pasal 17 ini, bahwa dia seorang yang tinggi besar dengan berbaju perang yang meyakinkan. Dan hal ini pada akhirnya mendatangkan kecemasan dan ketakutan bagi orang-orang Israel.
dengan melihat tubuhnya yang besar, dengan melihat alat-alat peperangan yang menempel di badan dan tubuhnya dan apa yang ia bawa, lalu kemudian suaranya yang lantang dan menantang orang-orang Israel, bahkan dia juga meminta untuk 1 lawan 1. Jelas orang-orang Israel ketakutan dan cemas karena tidak ada di antara mereka pada saat itu yang memiliki perawakan tubuh seperti Goliat. Mereka melihat, wah, kita sudah kalah dari sisi perawakan tubuh saja. Ancaman yang diberikannya menakutkan bagi orang-orang Israel. Dan itulah sebabnya pada akhirnya setelah mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Goliat, dia katakan bahwa aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Wah, ini sesuatu yang mencemaskan dan menakutkan karena taruhannya adalah kalau orang itu yang mereka pilih dari orang Israel itu lalu kalah dengan Goliat, maka sudah pasti apa yang Goliat katakan bahwa kalau kami kalah, kami akan menjadi hambamu, tetapi kalau engkau Israel kalah, maka engkau harus menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ini satu pertaruhan yang tidak mudah bagi orang-orang Israel dengan melihat perawakan Goliat yang begitu meyakinkan sebagai seorang prajurit, sebagai seorang pribadi yang bersiap berperang melawan orang-orang Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terlepas daripada situasi yang dialami oleh Israel dan orang Filistin pada saat itu, satu hal yang mau kita ambil adalah apa yang membuat Israel takut. Sudah pasti karena ada tantangan, ada ancaman. Kehadiran Goliat itu mencemaskan mereka, membuat mereka menjadi takut. Nah, saya mau analogikan hal ini, mau umpamakan hal ini dengan realitas dan kenyataan pada hari ini. Hari ini pun kita menghadapi Goliat. Nah, itu ya. Kita menghadapi Goliat dalam tanda kutip, dan Goliat itu dalam bentuk virus yang kita kenal dengan coronavirus disease 19. Itu dia. Dan virus ini menakutkan banyak orang, mencemaskan banyak orang. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak cemas? Keluar rumah orang harus menggunakan masker. Kalau dulu tidak perlu menggunakan masker. Mau pergi cari kuliner pun di luar rumah orang berpikir, ini aman atau tidak. Jangan sampai nanti kita terpapar juga. Begitu banyak ketakutan, begitu banyak kecemasan hari-hari belakangan ini. Oleh karena virus ini begitu mengerikan. Dia tidak melihat siapa saja, tetapi setiap orang dapat saja terpapar oleh virus ini. Dan hal ini menjadi satu momok yang mendatangkan ketakutan dan kecemasan bagi setiap manusia. Sama halnya, pada masa itu juga Goliat menjadi sesuatu hal yang menakutkan dan mencemaskan bagi orang-orang Israel. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan hal yang menakutkan? Karena selain apa yang tadi saya sebutkan, COVID-19 itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan, banyak juga hal-hal yang lain yang dapat mencemaskan dan menakutkan kita sebagai manusia. Misalnya saja pergumulan persoalan yang berkaitan dengan ekonomi, persoalan pembiayaan hidup, pemenuhan kebutuhan hidup. Itu juga pada akhirnya di tengah masa pandemik ini begitu banyak dia menghantam ekonomi setiap keluarga, setiap rumah tangga. Ini hal yang menakutkan. Sakit penyakit, banyak dan masih banyak lagi pergumulan dan persoalan-persoalan yang lain yang bisa saja menakutkan orang-orang percaya, manusia di atas muka bumi ini. Tetapi sekali lagi, persoalannya bukan pada hal yang menakutkan itu. Bagi kita orang beriman bukan soal itu. Bukan soal virus itu, bukan soal pergumulan di seputar ekonomi, bukan soal pergumulan di seputar kesehatan, bukan soal itu, ataukah ada ancaman, ada fitnah, ada tuduhan, bukan soal itu. Yang penting adalah, begini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua realitas yang saya katakan tadi itu akan tetap ada dalam hidup kita ini. Kalaupun satu waktu nanti virus ini
dapat diatasi dengan vaksin, dengan obat-obatan, tindakan medis. Berikutnya bisa saja ada virus-virus yang lain, bisa aja penyakit-penyakit yang lain. Pergumulan rumah tangga kita secara ekonomi dapat kita selesaikan. Besok-besok bisa saja ada pergumulan yang lain. Jadi realitasnya pergumulan dan persoalan di dalam hidup ini selagi kita masih hidup, itu akan tetap diperhadapkan kepada kita. Itulah sebabnya saya katakan soalnya bukan di situ. Soalnya adalah bagaimana kita merespon. Nah ini dia. Sebagai orang percaya, bagaimana kita menyikapi setiap persoalan dan pergumulan yang datang dalam kehidupan kita, yang dibentangkan dalam perjalanan kita hari lepas hari, waktu lepas waktu, tahun lepas tahun. Bagaimana kita menyikapinya? Ada banyak cara orang menyikapinya, tetapi sebagai orang beriman, nah ini yang paling penting Bapak Ibu dan Saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang paling penting adalah bagaimana sikap iman kita sebagai orang percaya menyikapi setiap pergumulan dan persoalan yang datang di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Lalu firman Tuhan dalam Mazmur pasal 62 ayat 6 dia katakan begini. Mazmur pasalnya yang ke-62. Mari ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma, anak cucu, saya bacakan buat kita semua. Mari kita buka sama-sama. Dalam Mazmur pasal 62 ayat 6, dia katakan begini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Nah itu dia. Itu hal yang pertama yang mau kita pegang dalam hidup kita. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang mau diajarkan kepada kita adalah di tengah berbagai realitas yang diperhadapkan kepada kita menjadi sebuah tantangan, pergumulan, halangan, rintangan, satu hal yang pasti. Dekatkan dirimu pada Allah dan taruhlah pengharapanmu seutuhnya hanya kepada Allah. Karena hanya pada Allah saja, maka kita akan menjadi tenang. Kalau hari ini engkau merasakan betapa galaunya engkau rasakan, betapa cemasnya engkau, betapa takutnya engkau menghadapi berbagai situasi yang ada pada hari ini, maka firman Tuhan mau katakan, engkau merasa cemas, engkau merasa takut, maka firman Tuhan mau ajarkan, dekatkan dirimu pada Allah. Nah, ini dia Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita hidup dekat dengan Allah, kalau kita memberikan diri kita seutuhnya untuk dituntun dan dipimpin oleh Allah, maka tenanglah hati kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Pergumulan itu ada, oke, kita merasa takut, tapi jangan terlampau takut, jangan kelebihan rasa takutmu. Karena terakhir, bukan persoalan itu yang membuat engkau out, tetapi karena rasa takutmu yang membuat engkau out. Nah itu dia, masalah lagi kan. Begitu takutnya, begitu khawatir, terakhir dapat serangan jantung. Selesai. Nah, jadi bukan karena persoalan itu, tetapi karena kita yang terlampau khawatir. Oleh sebab itu kalau engkau takut, oke, engkau takut, engkau khawatir, oke, engkau khawatir. Engkau cemas, oke, engkau cemas. Itu merupakan reaksi manusiawi yang ada dan timbul dari dalam dirimu. Tetapi satu hal, jangan pernah kehilangan pengharapan. Jangan pernah. Apapun itu. Dan kalau engkau ingin merasa tenang di tengah berbagai hal itu, maka firman Tuhan katakan, dekatlah pada Allah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Wah, ini luar biasa. Jangan mengharap dari manusia, jangan. Jangan mengharap dari sesama kita manusia, jangan. Pengharapan kita seutuhnya, kita serahkan dan kita letakkan kepada Tuhan. Di bawah kaki Kristus kita percaya Allah memperhatikan, Allah melihat setiap anak-anaknya, setiap umat yang bersandar padanya, yang melekatkan hati kepadanya, yang memohon pertolongan kepadanya, maka pertolongan Tuhan itu pasti akan dinyatakan di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan takut, jangan khawatir. Bawa dirimu kepada Tuhan. Jangan memiliki ketakutan yang berlebihan dan kekhawatiran yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan gitu. Karena takutnya akhirnya karena terlalu dipikirkan, tidak mau makan, tidak mau beraktivitas, akhirnya semuanya stop. Tidak ada kegiatan yang saudara lakukan, saudara tidak akan pernah maju ketika saudara melihat semua hal itu dalam hal yang terlampau berlebihan. Tapi sekali lagi, kalau engkau ingin tenang, firman Tuhan mengajarkan, dekatkan dirimu kepada Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan keluargamu, sebagai suami, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang kau alami. Engkau kepala keluarga, mungkin engkau melihat ada satu pergumulan dalam keluarga kami. Ada masalah dalam perjalanan rumah tangga kami. Dekatkan dirimu pada Tuhan. Agar engkau tenang. Dan lekatkan seluruh pengharapanmu kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu nyata. Yakin dan percaya saja. Tuhan tidak akan pernah diam kepada setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anaknya yang berseru meminta tolong kepadanya. Tuhan mendengarkan semua itu. Firman Tuhan katakan, ketuklah, maka akan dibukakan. Mintalah, maka akan diberikan. Berdoa kepada Tuhan. Angkat hatimu. Arahkan dirimu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan minta kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dan persoalanmu. Bentangkan itu di hadapan Tuhan. Engkau sebagai istri, engkau melihat, ini ada pergumulan dalam kehidupan rumah tangga kami. Dalam kehidupan keluarga kami, anak-anak kami. Sekali lagi, bawa itu di hadapan Tuhan. Kalau engkau bawa itu di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selalu saja ada jalan keluar bagi setiap orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Itu hal yang harus kita yakini di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, jangan kehilangan harapan, jangan putus asa, jangan hentikan seluruh aktivitas hidupmu, tetap semangat, lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Itu keyakinan kita sebagai orang beriman. Tetap tinggikan, muliakan Tuhan, sembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, baca firman-Nya, maka engkau dan sisi rumahmu akan diselamatkan. Yakin dan percaya, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita memperingati hari kesaktian Pancasila. Dalam sejarah, orang banyak berbicara tentang gerakan 30S PKI. Lalu kemudian di hari ini diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Saya mau katakan lewat firman Tuhan hari ini juga, bahwa apapun ancaman yang diberikan kepada negara kita, apapun pergumulan yang mencoba merongrong keteguhan dan kekokohan Pancasila sebagai satu simbol lambang negara kita yang mempersatukan kita, sekalipun kita berbeda suku, kita berbeda agama, kita hidup dalam naungan Pancasila itu, maka saya mau katakan bahwa kita meyakini dan percaya bahwa negara kita ini adalah anugerah pemberian Tuhan. Dan sebagai anugerah pemberian Tuhan, maka kita diajak untuk memelihara kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita meyakini satu hal, apapun pergumulan yang diperhadapkan kepada bangsa kita hari ini, dan jika ada orang-orang yang mencoba merongrong keabsahan Pancasila itu sebagai lambang negara dan dasar negara kita, maka satu hal yang pasti adalah Tuhan yang menganugerahkan semuanya, maka mintalah kepada Tuhan agar kita diberikan jalan keluar untuk mengatasi segala pergumulan dan persoalan-persoalan bangsa ini. Saya meyakini dan percaya hidup kita di tengah-tengah bangsa ini adalah sebuah anugerah. Kita diberikan satu keindahan dalam berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi satu hal yang sama adalah kita semua adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dan Tuhan yang menciptakan itu tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tidak akan pernah meninggalkan ciptaannya. Dia yang akan menjaga. Dia yang akan memelihara. Bagian kita bergandengan tangan membangun bangsa Indonesia. Membangun keharmonisan. Dan kita percaya pertolongan Tuhan itu senantiasa nyata di dalam hidup kita. Yesaya pasal 41 ayat 10 memberitakan kepada kita demikian. Saya bacakan buat kita semua. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pada akhirnya, baik sebagai keluarga, sebagai pribadi, sebagai jemaat, sebagai masyarakat yang hidup di tengah-tengah, bangsa Indonesia ini, bangsa yang merdeka, bangsa yang diberkati, bangsa yang dianugerahkan dengan kebaikan-kebaikan yang berasal dari Tuhan. Firman Tuhan mau katakan, jangan takut, sebab Tuhan yang menganugerahkan kemerdekaan itu, yang akan menyertai engkau, dan Tuhan yang sama juga akan membawa engkau kepada kemenangan. Hari lepas hari, waktu lepas waktu. Kita bersyukur untuk semua itu dalam satu keyakinan,
pertolongan Tuhan senantiasa akan kita alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada saat ini. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, tuntun dan pimpin kami senantiasa untuk hidup dalam firman. Berkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu, berkati mereka yang lemah, mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus mereka diberikan kesembuhan, dikuatkan, diberikan jalan keluar di tengah pergumulan. Dan kami akan memulai seluruh aktivitas hidup, pekerjaan, dan pelayanan kami. Hanya kepadamu ya Tuhan kami mohon pertolongan. Kami mohon tuntunan dan pimpinan. Engkau Tuhan yang kami andalkan, Engkau Tuhan yang adalah harapan kami. Dan hanya dekat padamu saja kami akan tenang. Oleh sebab itu, kami mau melekatkan hati dan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.